Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan izin belajar pada aplikasi SIM SDM. Dimulai dengan melakukan login pada halaman SIM SDM, kemudian input NIP, password, kemudian kode captcha yang ada di bawahnya. Ini kami contohkan menggunakan satu akun yang sebelumnya telah melakukan pengajuan izin belajar, tapi kami akan mencontohkan kembali dari awal bagaimana cara melakukan pengajuan izin belajar. Yang pertama harus kita siapkan yaitu membuka Google Maps seperti ini, membuka Google Maps, kemudian kita akan mengukur jarak dari kampus ke kantor pegawai itu sendiri. Ini kami berikan contoh antara jarak kampus Unhalo menuju ke dari titik sebaliknya dari UPT, kantor UPT Balai Penyuluh KB Konda menuju Unhalo. Jadi titiknya UPT Balai Penyuluh KB Konda, kemudian mengarah ke Universitas Haloleo. Kita akan mengukur jaraknya. Jadi telah tampil di sini. Jaraknya yaitu 17 km, bisa dilihat di sini dengan jarak tempuh 27 menit. Ini 17 km, jarak tempuh 27 menit. Nah, data yang ini kita capture menggunakan Windows Shift S. Dengan menekan Windows Shift X, Windows Shift S, kemudian di capture. Setelah di capture, kemudian di paste atau disimpan di Word. Sebaiknya ambil tampilan layout landscape, kemudian di paste di sini, klik kanan paste. Setelah itu kita akan save dengan ekstensi PDF jarak kantor ke kampus. Oke. Kemudian setelah itu setelah file PDF dari jarak kampus tadi telah kita buat, kita kembali masuk ke aplikasi SIM SDM. Ini saya close saja. Masuk ke aplikasi SIM SDM dengan mengecek menu digitalisasi. Jadi kenapa selama ini dari pihak kepegawaian selalu menyampaikan bahwa semua dokumen kepegawaian termasuk SK dan sebagainya harus diupload di digitalisasi. Ini termasuk salah satu yang kemudian belakangan dibutuhkan untuk mengajukan izin belajar. Contoh ini telah diupload ada 2 tahun SKP terakhir 2021 dan 2022. Nah, 2021 ini SKP 2021 ternyata terdapat 2, jadi kita cuma mengambil 1. Setelah dipastikan bahwa uploadan SKP 2 tahun terakhir yang telah ada, sekarang kita masuk ke menu layanan pegawai, yaitu dengan cara mengklik layanan pegawai, kemudian klik izin tugas belajar. Setelah klik izin tugas belajar, kita akan menambah ini, mohon maaf sudah kami mencoba 2 kali. Ini kita akan mulai dari awal dengan cara mengklik tambah yang ini, sebelah kanan klik tambah. Setelah klik tambah, kita isi semua kolom yang ada di sini. Pendidikan formalnya yang akan dituju, ini saya pilih strata 2, ini hanya contoh, strata 2 S2. Kota tempat sekolah di Kendari, jadi ini menyesuaikan, kota tempat sekolahnya menyesuaikan, misalnya universitas terbuka di Kolaka Utara atau di mana lah, tetap diisi sesuai alamat universitas masing-masing. Ini saya Haloleo, ini Universitas Haloleo, diisi dengan Universitas Haloleo, kemudian alamat Universitas Haloleo, kampus hijau, oke, bla bla bla. Kemudian jurusannya kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, jarak dari kampus ini. Nah, jarak yang ini yang hasil dari pengukuran kita di awal tadi. Ini jaraknya kan 17 km. Jadi kita input di sini 17 km dalam 1 km. Akreditasi, ini telah kami buat filenya untuk akreditasi.
Akreditasi Prodi ini untuk Kesmas di Universitas Haloleo adalah terakreditasi baik sekali. Jadi saya kembali ke kata yang tadi, akreditasi baik sekali. Kalau akreditasinya A atau B tetap dimasukkan ke sini. Kemudian apakah Anda sedang berkuliah saat ini? Kemungkinan kolom yang ini tidak akan muncul ketika kita belum melakukan pengajuan yang sebelum-sebelumnya. Ini kita akan mengklik karena telah ada dua pengajuan sebelumnya. Jadi ini saya isi tidak. Kemudian keterangannya boleh di skip, ini opsional. Tapi sebaiknya diisi saja. Perkuliahan dilakukan melalui metode daring dan luring atau online dan offline. Oke. Kemudian setelah itu kita akan save dengan cara klik simpan. Setelah tersimpan, nah data yang kita simpan tadi akan muncul dengan status draft yang ini. Kita lihat dalam status draft. Sini ada 3 opsi. Pertama menghapus, kemudian mengedit, dan upload dokumen. Nah, untuk mengajukan izin belajar kita tinggal klik upload dokumen. Dengan mengkliknya maka akan muncul 5 opsi, 5 file yang wajib kita upload. Pertama SKP 1 tahun terakhir. Artinya kalau kita mengupload di tahun 2023 berarti kita butuh di sini SKP 2022. Ini SKP 2021 2 tahun terakhir. Kemudian keterangan jarak. Ini keterangan jarak ini berarti file PDF yang telah kita buat tadi dari screenshotan Google Map yang mengukur jarak dari kantor ke kampus. Kemudian usulan dari eselon 2 yang bersangkutan, ini filenya dibuatkan dari kantor perwakilan, diajukan ke pusat, dan surat resmi dari kantor perwakilan. Kemudian contoh filenya seperti ini, usulan eselon 2. Oke, yang ini usulan eselon 2 yang ditandatangani secara elektronik. Kemudian file satu lagi, akreditasi prodi, oke, jarak kantor ke kampus dan usulan eselon 2. Ternyata cuma 3 file itu. Jadi surat keterangan akreditasi akan kita upload di sini, usulan eselon 2 di sini, kemudian atau kita langsung mengupload saja SKP 1 tahun terakhir yaitu SKP 2022. Nah, ketika kita mengklik upload ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita hanya perlu mengklik sumber digitalisasi dengan mencari SKP 2022 yang ini. Yang ini apa yang ini? Ini hanya contoh. Ini berasal dari file. Mohon maaf. Ini berasal dari file yang kita upload di digitalisasi awal. Di sini bisa kita lihat digitalisasi. Ya nak, bentar ya. Lagi kerja ya. Ya boleh. Lanjut. Bentar ya. Saya kerja dulu ya. Oke. Selanjutnya. Maaf terpotong. Jadi di menu digitalisasi, file yang kita upload tadi di SKP, terdapat 4 SKP, dapat kita cocokkan di sini. Jadi ketika kita klik SKP, akan muncul yang kita upload yang tadi yang ini. Oke. Sekarang kita tinggal klik SKP 2022, kemudian save. Setelah tersimpan, dipastikan tersimpan, akan muncul tampilan seperti ini. SKP 2 tahun terakhir, artinya ini SKP 2021. Dilihat keterangannya, save. Setelah itu, keterangan jarak kampus dan lokasi kerja dalam kurung screenshot Google Maps. Ini tinggal kita klik upload, kemudian klik drag and drop file here or klik. Jadi diklik, kemudian kita akan diarahkan untuk mengupload file yang kita buat tadi, jarak kantor ke kampus. Oke, save. Selanjutnya usulan eselon 2. Upload, kemudian klik 2 kali, save. Selanjutnya surat akreditasi prodi, klik upload, klik, kemudian akreditasi prodi yang ini. Oke, save.
Nah, setelah semua di save, kita akan mengirim ke PIC provinsi. Jadi PIC provinsi akan memverifikasi data yang dikirim, yang Bapak Ibu kirim dari 5 data ini akan diverifikasi oleh PIC provinsi, yang kemudian jika misalnya dinyatakan lolos, jika ternyata berkasnya benar sesuai, maka PIC provinsi akan melanjutkan mengirim ke admin pusat. Admin pusat akan memproses, kemudian setelah admin pusat diproses, itu akan kembali ke akun SIMSDM pegawai yang bermohon. Jadi, tapi jika misalnya ada perubahan, misal ternyata SKP-nya tidak sesuai, kemudian jarak yang ditampilkan melebihi jarak yang disyaratkan yaitu 60 km, itu akan dikembalikan oleh PIC provinsi untuk diperbaiki oleh pemohon. Ini anggap saja datanya sudah dicocokkan, sudah dianggap benar, kirim ke PIC provinsi. Yakin kirim ke PIC provinsi, klik ya. Nah, setelah kita mengirim klik ya, ini otomatis data yang Bapak Ibu ajukan sudah akan masuk ke akun PIC provinsi. Tinggal kita boleh di follow up ke admin provinsinya, boleh via WhatsApp atau via telepon. Nanti PIC provinsi akan memverifikasi data Bapak Ibu. Setelah diverifikasi dilanjutkan ke pusat. Ini adalah contoh karena akun yang ini, akun atas nama Martina ini telah mengajukan izin belajar. Jadi ini kami berikan contoh. Ini adalah akun yang diajukan, yang terakhir diajukan barusan. Yang ini akun yang coba diajukan sebelumnya tapi ditolak. Jadi ketika ditolak, di sini akan ditolak oleh PIC provinsi. Di sini akan muncul menu edit dan upload dengan keterangan revisi biodata atau apapun keterangan yang diberikan oleh PIC provinsi, misal perbaikan SKP atau perbaikan syarat lainnya. Ini anggap saja kita skip dan anggap saja bahwa data yang kita kirim ternyata telah benar-benar sesuai. Jadi akan masuk notif seperti ini, misal data yang kita kirim ke PIC sebelumnya di approve provinsi dan pusat, akan masuk notifikasi seperti ini. Upload syarat lanjutan di pegawai. Kalau ini yang ditolak, ini yang diterima oleh pusat. Jadi kita akan masuk kembali, itu yang tadi di notif yang tadi di skip saja pop up-nya, layanan pegawai, izin tugas belajar. Nah, izin tugas belajar ini kita diarahkan untuk mengupload dokumen lanjutan setelah disetujui oleh Kepala Biro SDM. Nah, di sini ada syarat tambahan. Nah, syarat tambahan ada 4 poin lagi. Poin yang pertama, surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Ini surat pernyataan dibuat oleh pemohon, atau kami berikan contohnya saja. Ini contoh yang telah selesai melakukan yang permohonannya telah disetujui. Surat pernyataan, kami beri nama surat pernyataan KPR, ini contoh filenya. Jadi pemohon membuat surat pernyataan dengan persetujuan oleh KPR. Ini permohonan, ini hanya contoh permohonan yang diajukan di tahun 2022. Isinya kurang lebih seperti ini. Ditandatangan di atas materai, kemudian ditandatangan di provinsi, di perwakilan. Kemudian anggap saja kita akan mengupload surat yang tadi, tinggal mengklik upload, kemudian drag or klik, jadi masuk ke mana tadi yang ini, surat pernyataan KPR. Tapi ini mungkin akan kami skip, nanti diajukan sendiri oleh yang bersangkutan. Sama dengan yang ini, surat keterangan kuliah dari perguruan tinggi yang mencantumkan TMT kuliah. Jadi contoh suratnya seperti ini. Surat, kami beri nama surat keterangan aktif kuliah. Jadi di sini menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif kuliah sejak, ini yang harus diperhatikan, sejak tanggal mulai kuliahnya, TMT kuliahnya 26 September 2022.
Ini ditandatangani oleh pihak kampus dengan kod kampus, ditandatangani oleh pihak kampus. Jadi tanggal yang ini sangat menentukan di approve tidak sesuai tidaknya berkas yang kita ajukan. Setelah itu jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi akan kami berikan contohnya jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini untuk diketahui dan diperhatikan, jadwal kuliah sesuai syarat tidak ada jadwal kuliah di hari Sabtu dan Minggu. Itu akan otomatis di reject permohonannya ketika ada jadwal kuliah yang dibuat di hari Sabtu dan Minggu dan pada jam kantor. Jadi perkuliahan dikondisikan jadwal kuliah ketika misalnya kita akan menawar dikondisikan perkuliahannya. Ini adalah contoh jadwal kuliah yang telah diterbitkan oleh kampus. Ini kita lihat sendiri, perkuliahannya dilakukan hari Selasa, jadi boleh dari hari Senin sampai Jumat di luar jam kantor. Jadi ini yang bersangkutan mengambil jadwal kuliah malam, hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam. Ini jam 4 sore sampai jam 6 sore, setengah 4 sore sampai setengah 7 sore. Jadi nanti masing-masing disesuaikan dengan jadwal kuliah yang ada di kampus. Oke. Selanjutnya surat usul izin belajar. Ini contoh surat dimaksud. Ya, persetujuan yang ini diterbitkan oleh pusat ketika kita telah mengajukan dengan 5 syarat tadi. Jadi pusat akan mengeluarkan surat yang ini dengan ditandatangani oleh Kepala Biro SDM. Surat yang ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cermati yaitu tanggal usulan suratnya, kemudian nomor surat dari pusat, karena kedua nomor ini akan kita masukkan ke SIM SDM. Jadi contoh suratnya seperti ini. Kemudian kita klik kembali ke pengajuan tadi, mengisi nomor surat yang seperti yang saya maksud ini berarti 542 KP000303. Jadi nomornya 542 garing KP.03.03 garing B2 garing 2022. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Silakan menyesuaikan dengan surat yang diterima nantinya. Tanggal pengajuannya ini tanggal 14 Februari 2022. 14 Februari. Oke. Tanggal awal izin belajar ini kita akan menginput sesuai dengan surat keterangan kuliah yang diterbitkan di kampus tadi dan otomatis akan dikonversi di tanggal akhir ujian. Contoh seperti ini. Surat keterangan kuliah ini yang bersangkutan mulai kuliah dinyatakan oleh kampus tanggal 26 September 2022. Jadi kita klik 2022 September 26. Ini otomatis akan dikonversi tanggal akhir belajarnya 26 September 2022. Yang bersangkutan diberikan waktu untuk menyelesaikan kuliah 2 tahun sejak tanggal awal izinnya. Jadi ketika misalnya kita input 2 September 2022 ini akan dikonversi ke 26 September 2024. Oke, selanjutnya sama dengan proses di awal tadi, kita tinggal mengirim setelah dilengkapi yang ini semua, diupload semua, kita tinggal mengirim ke PIC provinsi. Jadi prosesnya sama, PIC provinsi akan memverifikasi data Bapak Ibu, kemudian akan dilanjutkan untuk persetujuan oleh admin pusat. Jadi barangkali cukup sekian tutorial yang kami buat. Misal ada pertanyaan atau masukan, silakan langsung ke kantor perwakilan atau staf di kepegawaian provinsi. Selanjutnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.